Orang miskin, sini. Udah miskin masih belagu lagi. Mana kontaknya? Ini aja kok repot sih dari tadi juga diminta. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Sayang, jadi bentar lagi aku udah janjian sama Agung buat kita. Ya aku soalnya grogi, soalnya ada sesuatu yang belum aku omongin ke kamu. Apa kita tunggu di sana aja, jadi mobil kita taruh di sini? Ya udah boleh, ini juga di pinggir jalan kan, ini duduk sana. Ya udah yuk sana aja. Jadi gini, yang mau aku omongin terkait barusan yang kamu bilang aku grogi deh. Jadi kan kita udah hampir mau nikah. Dan aku juga baru pulang kampung kan. Jadi aku rencana aku mau jual mobil yang kita tunggangi barusan deh. Bentar deh, emang kenapa Mas Pak harus jual mobil? Duh, gimana ya aku ngomongnya? Ya udah, coba kamu ceritain pelan-pelan. Emang ada masalah apa sih? Masalah apa yang aku nggak tahu gitu? Oh ya, takutnya kamu berubah deh kalau misalkan aku ngomong jujur sama kamu. Tapi kan aku harus ngomong jujur sama kamu. Kalau misalkan aku nggak jujur ya takutnya nanti ya kamu tahu dari orang lain dan kamu malah marah sama aku, dan nanti juga bakal berdampak ke pernikahan kita deh. Ya justru itu Mas, kita kan juga udah hampir mau menikah nih. Masa ya kamu masih ada hal yang ditutupi sama aku? Ya lebih baik kan kamu harus jujur sekarang sama aku kalau emang ada apa-apa. Sebenarnya aku malu buat cerita sama kamu karena ini juga kan bukan tanggungan kamu. Harusnya ini jadi udah jadi tanggung jawab aku. Jadi sebenarnya aku ngajakin kamu ke sini. Aku mau jual mobil deh. Kamu kan tahu sendiri biaya pernikahan itu kan banyak. Belum kita masih ngadakan resepsi, kebutuhan yang lain. Ya, aku minta maaf sama kamu karena untuk biaya kita menikah, aku harus jual mobil kesayangan aku. Ya ini kan semua buat kamu, tapi kamu jangan berpikiran buat ninggalin aku gara-gara aku mau jual mobil deh. Dan kamu tahu sendiri aku pulang kampung ke sini soalnya aku udah gak kerja di luar. Maksudnya kamu jual mobil karena kamu udah nggak kerja? Ya iya deh. Ya karena aku udah berhenti. Aku semenjak aku mau menikah sama kamu, aku putuskan buat pulang kampung. Pulang ke sini kan aku nemuin kamu. Cuman kemarin aku belum sempat cerita sama kamu. Tujuanku pulang ke sini biar aku gak jauh sama kamu. Dan aku mau cari kerja di sini deh. Dan aset satu-satunya punya aku kan tinggal mobil. Jadi mobil itu harus aku jual buat biaya pernikahan kita. Jadi aku mau dapat uang dari mana? Kalau misalkan aku gak jual mobil deh? Masa aku mau minta sama orang tua? Kamu tahu sendiri lah orang tuaku sekarang udah agak, semenjak aku lulus sekolah ya orang tuaku udah gak mau tanggung masalah biaya hidup aku karena tugas orang tuaku sepertinya udah selesai, dan aku pun juga gak mau deh. Ya kalau emang jalan keluar satu-satunya kamu harus jual mobil ya nggak apa-apa sih Mas. Cuman kalau emang saat ini kamu masih belum siap untuk menikah sama aku, kita tunda aja pernikahan ini juga nggak apa-apa kok Mas. Kalau emang kamu belum ngerasa, kalau kamu emang ngerasa kamu belum siap.
dek, aku kan udah berhenti nikah, maksudnya berhenti kerja. Aku sampai salah-salah ngomong deh. Iya, aku cuman Masa mau aku berhenti kerja kan biar pernikahan kita tetap terlaksana, dan aku gak mau jauh-jauh sama kamu, dan aku juga jual mobil biar pernikahan kita itu tetap ya nggak ditunda gitu loh. ya aku ngerti Mas, perjuangan kamu untuk pernikahan kita emang udah besar banget Mas. Cuman aku juga nggak bisa kalau ngelihat kamu terus-terusan kayak gini. Atau jangan-jangan itu cuma alasan kamu lagi. Kamu pura-pura ya kasihan sama aku, terus itu dijadikan alasan buat kamu pergi dari aku, terus kamu cari laki-laki lain. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan memang itu keputusan kamu. Aku juga sadar aku nggak bisa memaksakan kehendak aku. Cuman kamu harus pikir lagi kalau misalkan kamu mau batalkan pernikahan kita cuman gara-gara ya aku udah nggak punya kerjaan, terus aku harus jual mobil. Mas, kamu ini ngomong apa sih sebenarnya? Aku sama sekali nggak ada sedikit pun pemikiran untuk membatalkan pernikahan kita Mas, karena aku udah siap menikah sama kamu, aku udah siap menikmati hidup sama kamu ya, jadi aku emang nggak ada sedikit pun kepikiran buat batalin pernikahan kita gitu ya. Mungkin aku bakal terima kamu apa adanya kok Mas, karena aku udah memilih kamu sebagai imam aku nanti kan ya, jadi aku harus terima kamu apa adanya. Kamu tahu nggak, gara-gara aku begini aku sampai sering sakit kemarin. Punggung aku sakit, terus aku juga sering sakit perut. Duh. Ini kan semua juga demi kamu deh. Aku kecapean, kurang istirahat. Ya tapi nggak apa-apa lah. Daripada aku pusing-pusing, mending aku langsung putuskan buat jual mobil. Dan aku juga udah telepon temen aku, si Agung. Ya katanya sih dia yang mau beli. Soalnya dia juga butuh mobil. Tapi nggak tahu Agung sendiri yang datang ke sini atau nyuruh anak buahnya, aku juga nggak tahu. Yang terpenting sekarang aku udah janjian di sini sama Agung. Tapi kamu bener yakin nih mau jual mobil itu? Kan mobil kesayangan kamu Mas, aku tahu betul itu. Cuman kamu udah bener-bener yakin buat jual mobil kesayangan kamu? Kamu ternyata cerewet juga ya dek. Dari tadi nanya terus yakin. Soalnya Yakin lah. aku lihat dari raut wajah kamu tuh kayak sedih gitu loh. Jadi aku nggak mau bikin kamu sedih. Jadi gini, aku jelasin ya sama kamu. Mobil itu memang mobil kesayangan aku. Tapi kan kamu tahu sendiri lah, aku lebih sayang ke mobil apa lebih sayang ke kamu. Jadi itu nggak perlu aku jelasin. Kalau mobil habis nanti aku kerja, mobil ini aku jual, aku kerja, kumpulin uang, aku bisa beli lagi. Tapi kalau kamu yang aku tinggalin, aku mana bisa dapat perempuan seperti kamu lagi deh. Kamu harusnya mikir dong. Iya, kan juga nggak tahu isi hati kamu. Takutnya kamu juga. Oh berarti kalau kamu masih belum tahu tentang isi hati aku, berarti kamu nggak sayang sama aku. Ya aku sayang lah. Tapi kan kamu masih ragu. Berarti kamu nggak percaya dong. Ya udah nggak gini. Sekarang kita nggak usah berdebat deh. Aku bukan nggak mau berdebat, bukan mau berdebat maksudnya. Tapi kayaknya sedikit kesal juga. Masa hal begini aja kamu ragu sih? Ya udah kalau gitu aku minta maaf ya soal ini. Kamu kalau emang ini keputusan kamu buat jual mobil kamu, ya udah silakan. Tapi pernikahan nggak dibatalin kan? Ya enggak lah, masa iya kamu udah berjuang buat aku, buat pernikahan kita. Aku kan juga ngeliat perjuangan kamu juga begitu besar Mas. Jadi aku nggak mau lah mengecewakan kamu. Gimana ya, sekarang ini Agung juga masih belum datang. Atau kita pergi jalan dulu? Kalau misalkan maksudnya jalan-jalan kita muter-muter? Iya deh, masa kita mau terbang-terbang? Iya muter-muter lah, kita jalan kaki, kan mobil kita ada di jalan. Sambil kita nungguin Agung, siapa tahu ntar Agung langsung datang ke sini kan, pastinya dia WA aku deh. Ya udah kalau gitu sembari nunggu Mas Agung, mending kita jalan-jalan biar kamu nggak kamu soalnya agak stres kan masalah pernikahan kita, kamu juga banyak keluarin biaya, pikiran, tenaga juga. Ya udahlah, mending sekarang kita muter-muter, tapi kamu jangan khawatir. Aku pusing bukan berarti aku gak bisa berbuat apa-apa ya. Kamu tahu sendiri lah, walaupun aku pusing gimana pun, tapi aku udah berjanji sama kamu buat ngebahagiain kamu. Aku bakalan tepati deh. Kamu kan bisa lihat sendiri aku sekarang. Kamu tahu sendiri mobil aku adalah mobil kesayangan, dan aku relain jual buat
menikah sama kamu. Jadi kamu jangan kepikiran aku gak bakalan tanggung jawab sama kamu. Ingat-ingat ya, aku sayang banget sama kamu. Ya aku juga mau bilang makasih ya sama kamu karena kamu udah mau jadi pendamping yang baik buat aku. Jadi yuk kita jalan-jalan. Ya aku soalnya agak sakit kuping dengar kamu ngomong terus tadi. Yang sakit apa, telinga apa perut kamu? Telinga sayang kamu ngapain bahas perut terus? Ya yuk kita jalan-jalan aja yuk, biar kamu nggak tambah emosi. Ya dah, kita ke jalan ke sana atau ke sana, mending ke sana aja. Ke sana aja? Ya, kalau ke sana kan ke jalan raya deh. Iya, masa kita mau ditabrak? Ya udah, yuk. Sayang, Kenapa? itu lucu banget ya anak kecil jalan. Iya kan? Sayang kamu bilang kayak gitu terus. Kemarin kamu bilang kalau kamu udah pengen punya anak bilang aja. Hah? Yang kayak gitu, maksudnya lucu aja gitu kalau soal punya anak. Kayaknya nggak dulu deh sayang, soalnya kan ya kamu tahu sendiri sekarang apa-apa semuanya mahal. Apalagi punya anak itu kita harus punya uang yang lebih, punya ya apalagi kan sekarang kerjaan kamu masih belum tetap. Itu udah tahu. Dan lagian pernikahan kita masih seumur jagung, tahu nggak? Hah? Kita nikmatin dulu aja dulu. Gimana? Hah? Iya. Aku masih kurang pacaran sama kamu. Nah, ini kesempatan buat kita mesra-mesraan sebelum kita punya anak. Kalau kita udah punya anak, kita bakalan ribet ngurusin anak-anak kita. Iya, bener banget. Oke? Apalagi biaya pendidikannya, aduh pasti ribu banget deh. Udah, gak usah mikirin masalah itu dulu. Nah, aku sini nih ditugaskan sama Pak Agung buat jemput mobilnya Pak Agung. Pak Agung itu baru beli mobil. Nah, tapi kita dari makanya- tadi muter-muter Pak Agung kok belum Iya sampai ya? sih, aku emang nggak mikir itu. Kalau masalah muter-muter, aku tuh pengen muter-muter sama kamu gitu loh. Aku pengen berduaan, pengen ngerasain di alun-alun kayak gini. Soalnya kan Bisa aja. pertama kali kita jadian kan di sini, Oh tau nggak? Hah? iya, aku lupa ya. Kamu Kayaknya gimana kamu sih, nebak pas di sayang? sana deh. Aku mau mengulang masa lalu itu, tapi kamu gak peka-peka sih. Iya, Aku udah iya. pancing dari tadi supaya kamu itu peka. Sayang, kita dulu pertama jadian, kamu malah ngelamun ini itu. Ya enggak, soalnya kan aku lagi mikirin nih kalau kita keluar tapi nggak ngasilin duit ya kan sayang aja waktunya. Nah Ya kalau juga misalnya kayak gini kita keluar sambil jalan-jalan, Sekalian, hah? nah terus dapat uang kan lumayan dong sayang. Ya, makanya aku sekalian ngajak kamu ke sini. Dan aku sudah bilang sama Pak Agung kalau aku mau ngajak kamu. Pas Pak Agung nelpon aku, ya gak apa-apa. Sekalian kalau kamu mau jalan-jalan, pakai dulu mobilnya. Habis itu dianterin ke rumahnya Pak Agung. Makanya aku ngajak kamu, siapa tahu kamu mau kemana gitu loh sayang. Ya iya dong, kalau misalnya sekarang kamu dapat komisinya besar, terus kita bisa pakai mobilnya itu jalan-jalan. Aku pengen makan di restoran yang paling mewah di sini. Iya, kalau masalah komisi Pak Agung kan kamu tuh sendiri orangnya royal. Kalau Pak Agung sudah nyuruh aku, pasti imbalannya itu, Yang wow banget deh. gak merugikan aku gitu loh. Kalau kamu mau makan enak, mau shopping terserah, ya. Yang penting kita nungguin mobilnya dulu. Oh iya, kamu tahu nggak? Aku kasihan banget sebenarnya. Kenapa? Pak Agung waktu nelfon sama aku itu, kenapa mobil itu dijual? Kenapa? Ya gara-gara dia itu nggak punya uang buat biaya pernikahan. Yang bener sih. Ya maksudnya mepet banget gitu uangnya sayang. Makanya dia tuh Bun. jual mobil ke Pak Agung. Berarti kalau dia lagi butuh banget nih sayang, biasanya kalau orang lagi butuh banget jual sesuatu yang maunya cepet pasti dijual lebih murah dari harga sebelumnya kan? Ya aku nggak tahu juga kalau itu masalahnya Pak Agung. Ya Pak Agung tahu sendiri, dia tuh orangnya pembisnis. Kalau menguntungkan baru dia beli, meskipun sama temennya, tahu nggak? Oh, Iya kan? juga sih. Ya yang penting ya kamu gak usah mikirin itu. Yang penting komisi dari Pak Agung itu buat kita lumayan. Ya gitu, sayang. jangan lupa nanti bagi dua dong. Terus kan Bagi dua kayak sama siapa aja kamu tuh sayang? Aku tuh suaminya kamu, ya, tahu buat nggak? aku semua lah. Ya, kalau uang aku ya uang kamu. Iya. Masa aku masih hitung-hitungan sama kamu, enggak kan? Iya, terus aku juga nanti
pengen beli kalung deh sayang sama cincin. Masa cincin aku udah kayak gini? Iya, coba lihat cincinnya. Ini kan cincin pernikahan kita ya, sayang. Iya, tapi kan aku Iya. mau naikin lagi beratnya. Iya, aku minta maaf. Belum bisa belikan cincin kamu lagi. Nah, Ya, nan- justru sekarang kan kamu lagi banyak komisi nih. Biar nggak lupa-lupa terus. Kamu kan suka gitu kalau Yaudah deh, ditunda-tunda. kita langsung aja ke toko perhiasan ya kan. Nah, supaya aku gak lupa. Dan kamu doakan supaya aku ya dinaikkan lah sama Pak Agung jabatan aku gitu loh, supaya pendapatan aku tiap bulan itu enak gitu loh sayang. Kamu Soal- sendiri kan Iya, kalau pendapatan soal aku itu- tiap bulan ya cukup buat makan, cukup buat nggak bisa nabung, tau Iya, nggak? cukup aja. Kalau Tapi buat seumpamanya- skincare aku juga masih kurang. Ya kamu harus ngatur lah sayang, kamu kan perempuan, kamu harus tahu ngatur uang. Hah? Kalau kamu nggak bisa ngatur uang, aku cuma tinggal kerjaan doang tanpa tabungan. Hah? Iya, Kalau kamu iya. bisa ngirit, nah mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, ya kamu beli yang penting dulu, yang tidak penting jangan dibeli. Iya, aku Oke. kan udah ngirit juga dari Tapi kemarin-kemarin. iya, tapi aku percaya kok sama kamu. Iyalah, kalau Selain- kamu nggak percaya sama aku, udah aku. Selain kamu tuh cantik ya, baik hati dan ya rajin menabung juga. Ya pasti dong sayang. Kalau nggak mungkin lah kamu pilih aku kan. Iya dong. Ya udah sayang, daripada kita di sini, kita ke sana. Siapa tahu Pak Agung loh. Itu kayaknya Pak Agung. Oh iya. Yaudah deh, kita langsung ke sana yuk. Ya udah yuk. Pak Agung? Pak David, Ya. udah ketemu sama teman saya. Ya belum ketemu kan. Saya nungguin Pak Agung. Saya belum tahu sama orangnya Pak Agung. Oh iya lupa. Nih Pak David, biar saya kasih tahu fotonya Pak David. Nah, nih. Beneran orang ini Pak Agung? Iya benar ini teman saya, katanya barusan udah WA ke saya Pak David, katanya ada di sebelah sana tuh Pak David. Jalan ini Pak David. Siapa Agung? Nah, ke sana Pak David. Saya ini Pak David masih mau nganterin istri. Saya sama istri di kan mobil nggak bisa masuk di sini. Gerbangnya ditutup, jadinya saya taruh di pinggir jalan mobil. Tapi Pak Agung mau ke sini lagi? Atau mau langsung pulang? Iya, nyusul Pak David. Nanti saya setelah nganterin istri saya langsung nyusul Pak David. Oh ya gitu. udah. Kalau kayak gitu saya langsung nyamperin orangnya. Nah. Itu saya ambil kontaknya. Saya langsung Benar. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya Pak David. Mending sekarang Pak David langsung ini ke teman saya biar teman saya nggak nungguin. Iya Pak Agung. Udah kalau gitu saya jalan ya. Iya Pak Agung. Pasti saya nyusul kok nanti. Siap. Ya udah saya tinggal dulu ya. Iya. Oh iya Pak Agung. Mohon maaf. Apalagi Pak David? Masalah komisi soalnya saya minta duluan Pak Agung. Mau ini nganter istri ke toko emas katanya Pak Agung. Pak David, gini ya, kalau masalah komisi, Pak David nggak usah khawatir. Dari kemarin-kemarinnya, saya selalu ngasih komisi. Pak Benar David. juga sih Pak Agung, cuma sekedar ngingetin doang. Kalau Soalnya masalah langsung- komisi, saya nggak langsung pernah mau lupa. dipakai Pak Agung sama istri saya gitu. Ya udah gampang nanti, mending sekarang Pak David sama istrinya langsung samperin teman saya. Ya, Oke? monggo Pak Agung. Apa sih? Sayang, kamu tahu nggak? Orang yang jual mobilnya sama Pak Agung itu ternyata mantan kamu. Hah? Makanya aku terkejut tadi. Maksudnya si Iya. Bagas. Siapa lagi? Ya ampun sayang, berarti sekarang dia kan baru pulang ngerantau ya. Heeh. Terus dia beli mobil, terus sekarang mobilnya dijual, berarti dia udah bangkrut dong. Ya bangkrut lah sayang. Mana mungkin kalau dia tuh punya uang jual mobil buat pernikahan. Iya, bener Acara banget. pernikahan tahu nggak? Terus sayang, ini kesempatan kita bisa ketemu lagi sama si Bagas itu buat ngata-ngatain dia, ya kan? Ya kamu kan emang dari kemarin, dari dulu. Iyalah. Mau aku tuh balas dendam. jengkel banget sama dia. Ya, sekarang. Banget deh bisa dapat kesempatan kayak gini tanpa disengaja ketemu sama Bagas. Terus kehidupan dia sekarang udah bangkrut kayak gini. Ya semoga aja dia tuh sama calon istrinya, supaya dipermalukan dua-duanya. Iya, Oke bener enggak? banget kamu sayang. Ya udah, daripada kita di sini ya, itu kayaknya dia. Tuh. Oh iya, yaudah ayo ayo. Sayang, kalau misalkan Agung lama, apa kita jual ke aja ya? Iya. Ini dia tanya kamu. Ada bau-bau orang miskin nih mas. Bentar deh. Ini kan Zizi dek. Ini mantan aku dulu. Gini deh, aku langsung
To the point aja ya. Aku disuruh ambil kontak mobil. Hah? Kamu kan jual mobil. Emang Hah? disuruh ambil kontak mobil sama siapa? Iya, kamu kan mau Ingat-ingat jual lah. mobil buat biaya pernikahannya kamu, iya kan? Kasian banget ya, baru pulang merantau, punya mobil terus sekarang mobilnya dijual. Apa udah nggak punya uang lagi sampai jual mobil gitu? Emang kamu tahu dari siapa kalau misalkan aku pulang kampung? Emang tahu kalau aku misalkan pergi merantau buat kerja? Ya aku tahu lah Bagas, di sini tuh banyak telinga aku. Jadi apapun gosip sekecil apapun ya aku bisa tahu. Apalagi cuma soal kamu, aduh ujung kuku banget. Ya miris banget jual mobil buat acara pernikahan. Lah aku kan nggak jual mobil sama kalian berdua. Tapi aku disuruh sama orang yang beli mobil kamu. Oh, disuruh. Kirain kalian berdua yang mau beli mobil. Ngapain aku beli mobil kamu? Hah? Paling mobil yang bakalan kamu jual, yang sudah kamu jual itu mobil jelek. Apalagi lagi butuh-butuhnya kayak sekarang ya kan sayang? Bener Memang bener sih sayang, pacarnya cantik tapi sampai jual mobil kayak gitu. Jelas lah pacar, bukan pacar sih, tapi lebih tepatnya calon istri yang jelas lebih cantik dari kamu. Apalagi ngomongin masalah sikap, kamu bukan apa-apanya deh. Enggak, gini loh, kalian kan ditugaskan untuk ngambil mobil aja kan, nggak ada sepantasnya kalian ngatain. Oh, Mbak belum tahu ya, dia tuh mantannya. Hah? Kamu bilang dong sama istrinya Iya, tuh, calon mantan istrinya. paling, aduh Mbak, hati-hati dia kalau sama laki-laki gak modal kayak gini. Nggak modal maksudnya. Ya iya dong, sekarang aja dia nggak punya kerjaan, sekarang nggak punya uang sampai jual mobilnya. Terus nanti kalau nikah sama Mbak mau makan apa? Mau makan cinta aja gitu. Enggak gitu loh, kamu kan hanya sebatas mantan ya. Jadi kamu nggak perlu lah ngurusin masalah Mas Bagas sama saya di sini. Kamu juga ini udah punya. Ya setidaknya suami, dia tuh tahu Mbak, masa lalunya kayak apa dan sekarang tuh kayak apa. Mbak itu seharusnya berterima kasih sama istri aku, tahu nggak? Udah mau diingatkan sama dia. Ini demi kebaikan kamu, tahu nggak? Sebelum kamu menikah sama orang ini. Kayaknya kalian berdua bakalan salah orang deh. Salah orang? Iya, kalian salah orang ngomong Aku udah begitu sama ditunjukin sama Pak Agung kok. Kalau kamu yang jual mobil sama Pak Agung, udah. Tugasnya kamu cuma nyerahin kontak mobil. Kamu mau jungkir balik terserah kamu. Sekarang gini deh, sebenarnya aku gak mau ngomong sih masalah ini, tapi Apa? kalian panggil aja deh Agung ke sini. Ini Gak usah panggil Pak Agung, tahu nggak? Cukup aku aja. Kamu cuma mau nyerahin kontak mobil kan? Ngapain masih ketemu sama Pak Agung? gara-gara kalian berdua ini aku harus ngomong jujur. Mau jujur apa? Mau jujur apa? Mau jujur kalau kamu sekarang udah nggak punya uang gitu. Terus sekarang kamu mau nikah kekurangan dana gitu. Apa perlu kita tambahin sayang atau kita nanti Pinjemin aja sayang sekalian. iya, mobil Uang kita kita kan kan banyak. banyak. Bener. Kalian nggak usah minjemin aku uang. Belum tentu hidup kalian juga lebih baik dari aku. Kayaknya kalian mau aja disuruh-suruh Agung. Tau kalian kerjanya serabutan. Kenapa kalau aku disuruh sama Pak Agung? Pak Agung itu atasan aku, tahu nggak? Oh, atasan kamu. Iya. Ya, Kamu berarti tahu kan- Pak Agung? Pak Agung punya perusahaan dan aku manajernya, tahu nggak? Oh, kamu manajernya, tapi aku nggak tahu ya kalau kamu Tahu manajer. lah, kamu di luar kota sana, gak di sini. Jangan-jangan jadi OB-nya lagi. OB mau bilang. Bagas, kamu jangan kurang ajar ya ngata-ngatain suami aku jadi OB. Ya nggak mungkin lah suami aku jadi OB. Yang pantas jadi OB itu kamu, tahu nggak? Bener banget. Paling nanti kalau udah nikah minta pekerjaan sama Pak Agung. Ujung-ujungnya masih aku yang ngadepin Iya, dia. sayang. Aku bakal tempatkan dia di OB atau enggak di yang paling rendah sekalian. Kalian berdua ingat ya, kamu dulu ninggalin aku karena kamu selingkuh sama dia, karena aku gak punya. Dan sekarang kalian bilang aku mau kerja sama kamu dan suami kamu. Ya Hah? iya dong Bagas. Aku bakalan janji, kalian inget janji aku. Aku gak bakalan pernah kerja sama suaminya kamu. Hati-hati ya Bagas kalau ngomong. Jangan-jangan nanti kamu butuh pekerjaan terus kamu ngejilat ludah yang udah kamu buang sendiri. Kamu sekarang bilang begitu gak apa-apa. Tapi nanti jangan sampai kalian berdua ngemis-ngemis masalah kerjaan sama aku, karena kalian bakalan kehilangan pekerjaan. Aduh, sayang dia tuh lucu banget Bener deh. banget. Iya. Di sini mana atasnya mungkin dong? atasannya aku tuh siapa, yang ngatur-ngatur siapa? Tahu nggak? Udahlah sayang, kamu sabar aja. Kita ngadepin orang beginian, kita sekalian. Agung, Sabar. Kalau orang miskin emang harus banyak-banyak sabar, tahu nggak? Dan Baru tahu kalau diri. kalau orang kaya itu meskipun nggak sabar, nggak apa-apa. Oh, Karena kalau misalkan- ada yang diandelin. Kalau kamu Kalian cuma berdua bisa nggak ngomongnya dijaga sedikit aja? Kan Oh. ada. calon istrinya marah tuh. Iya, Mbak. Kamu itu masih belum tahu apa-apa soal Bagas. Saya itu udah tahu seluk-beluknya Bagas. Ah. Jadi
Ya, Jangan mau nyesel lah nanti kalau dibully kamu sama. nggak dengerin omongan kita. Untuk apa aku dengerin omongan kalian berdua? Mas Bagas ini udah calon suami aku loh ya. Jadi aku percaya sepenuhnya sama Mas Bagas. Oh, percaya ya. Sayang, kamu perempuan, dia perempuan. Bilang aja, ha? Ya, kamu kan tahu kenapa kamu selingkuh sama aku. Hah? Iya, karena memang dia nggak punya uang, nggak punya pekerjaan yang mapan, kehidupan dia ya kayak gitu-gitu aja. Dan sekarang masih sama. Udahlah sekarang. Bagas. Itu cuma sebagai cerminan doang. Tuh kamu. Masalah kamu nggak perlu ngomong sama aku, tahu nggak sih? Kita juga nggak saling kenal kan? Buat apa aku dengerin kalian berdua yang ngomel-ngomel terus dari tadi? Ya justru karena kita nggak saling kenal, aku tuh nggak mau Mbak itu bernasib sama seperti saya. Apa jangan-jangan mantan kamu jealous lagi? Soalnya aku udah bareng kamu. Paling perempuan ini dari desa ya, gampang dibodohi ya kan. Emang udah terbiasa hidup miskin ya kan, serba kekurangan ya kan. Ya makanya dia tuh mau nerima kamu. Iya. Kita sabar aja yang kita ngadepin orang seperti ini, kita harus sabar. Ya nanti kalau dia tahu, ya mungkin dia bakalan ngemis-ngemis tentang masalah pekerjaan. Aduh, kamu tuh kebanyakan mimpi. Ini Bagas. kebetulan banget ya, aku ada rencana seperti ini dan ternyata kalian berdua yang mau membongkar sendiri. Ya, kalian bakalan paham maksud aku setelah kalian tahu siapa aku. Aku nggak Emang mau kamu tahu. siapa? Aduh sayang, dari tadi dia tuh belagu banget deh. Dia tuh belaga seperti bos besar aja. Kenyataannya dia masih jual mobilnya. Mbak, hati-hati ya. Sekarang dia bisa jual mobil loh untuk biaya pernikahan, untuk memastikan Mbak itu percaya sama dia. Ya siapa tahu nanti kalau udah nikah bisa aja tuh perhiasan-perhiasan Mbak dijual buat biaya makan. Kamu gak usah ngomporin istri aku, calon istriku. Kalau aku udah jelas, aku rela jual mobil buat calon istri. Tapi belum tentu suaminya kamu rela jual sepatunya buat nafkahin kamu. Belum tentu. Sayang, jangankan mobil ya, ha? Jiwa aku buat kamu ya, aku bakal kasihkan kamu enggak? Iya dong, sayang. Gak usah terlalu dengerin omongan dia. Kalau aku juga masih mending aku ada mobil yang mau aku jual. Paling tidak aku udah pernah naik mobil. Ya kalian belum tentu kok kalian bisa beli mobil. Ya kita itu udah naik mobil, segala jenis mobil udah kita naikin lah. Yang paling kasihan ya baru naik mobil udah dijual. Iya, Ya enggak, cuma ngerasain sebentar doang. Udah mau dijual. Udah. Kalian berdua ini kan ditugaskan sama Pak Agung kan. Seharusnya kalian berdua ini melaksanakan tugasnya dengan benar dong. Jangan malah kayak gini. Bener banget. Dari tadi coba kuncinya udah dikasihkan. Kelar masalah. Kalau kalian berdua nggak ngomel-ngomel nggak jelas di sini, kita bakalan langsung kasih kok. Iya, gimana gak mau ngomel-ngomel, katanya kamu masih sakit hati sama tanya kamu. Udah lama Iya, sayang, apalagi Buruan kasih aja biar kamu nggak sakit hati. ini Ya. kesempatan kita ketemu secara nggak sengaja sama orang miskin yang baru aja naik mobil tapi udah dijual. Benar. Udahlah sayang, mending sekarang kita langsung pergi aja. Orang miskin, sini. Udah miskin masih belagu lagi. Mana kontaknya? Ini aja kok repot sih, dari tadi juga diminta. Kamu apaan sih? Kamu nggak menghargai aku sama sekali. Kamu ini mantan loh. Kamu udah punya suami juga, tau gak sih? Kalau dia minta secara baik-baik, kamu langsung kasih. Supaya gak kamu dikasihin kayak gini. Tapi nggak kayak gini juga cara tarik-tarik orang. Kayaknya sekarang. kalian, Sopan, tau gak sih? kayaknya kamu seneng banget ya udah ngetawain aku. Hah? Ya Gimana, antara seneng sama masih belum puas sih mas. Ya kalau bisa aku sehari ngata-ngatain dia pastilah aku lakuin ya kan. Berarti kamu belum puas? Ya, Ya, sekalian belum. kamu, ha? Ih lihat deh, kayaknya Udahlah, calon istrinya udah mau marah-marah juga. Kamu Tuh, gak udah usah, kesel. gak usah, Pastilah saya. gak usah ngoceh deh sekarang. Kalian kan udah dapetin Hah? kunci mobil. Hah? Terus? Kenapa? Sekarang kalian bawa aja. Di sekarang aku mau temuin si Agung. Emang aku mau bawa mobil kamu. Oh ya, Agung nggak ada di sini. Ya, mendingan kamu kalau mau pergi aja. Masalah kita udah selesai. Kamu udah puas kan, sayang? Hah? Udah sih saya. Oh jadi kalian udah puas ngata-ngatain aku? Kalian udah puas? Kalian bawa mobil orang padahal yang beli bukan kalian. Kalau aku sih jadi kalian, aku malu banget. Kalau aku sih jadi kamu, aku malu banget ketemu sama mantan jual mobil, tau nggak? Hah? Itu tandanya kamu nggak mampu berkembang, hah? Dan kamu jatuh miskin lagi, hah? Ya kan? Soalnya kamu jangan bawa istrinya kamu dong kalau jual mobil, supaya dia itu nggak nanggung malu juga. Kalau kayak gini kan, dia tuh malu juga kan? Denger ya, aku nggak ada rasa Oh ya mbak, sekali, tau gak sih? Mbak, nanti kamu jangan bilang-bilang sama keluarga kamu kalau calon ya suami kamu jual mobil buat acara pernikahan, Ini nggak di sana pasti sama kamu. orang tua kamu bakalan
ya berubah pikiran nantinya. Iya. Kalau kamu udah terlanjur sayang, kalau belum terlanjur sayang ya terserah kamu. Malah ini bagus, tau nggak? Kalian berdua nggak punya hati sama sekali ya? Mas, ya udah Mending sekarang kita langsung pergi aja, kita temuin si Agung. Ya udah. Ya gak apa-apa, kamu pegang aja kunci mobil, nanti kamu bakalan balikin sendiri kok sama aku. Mau pergi. Kalau orang miskin itu punya muka harus muka tembok, tau nggak? Segala macam hal cacian dan makian, kamu harus terima dengan lapang dada. Hah? Itu takdir kamu. Beda dengan kita. Orang kaya banyak uang, gak bakalan dicaci maki sama orang lain. Oke? Mending pergi deh. Tanpa kalian suruh, aku juga bakalan pergi kok. Jadi kalian gak usah. Nanti juga bakalan minta maaf sama. Iya, bagus deh. Bikin kotor tangan aja. Pas banget kamu. Hah? Iyalah sayang, puas banget bisa ngata-ngatain Bagas mantan aku yang super kumuh itu di depan mantan istrinya. Udah. Pasti dia malu banget kan? Udah, kamu kan udah puas ya. Nah, kotak mobil sudah di tangan kita. Kita langsung ketemu sama Pak Agung. Habis itu kamu jalan-jalan, mau ke toko perhiasan dulu, terserah kamu. Iya dong Oke? sayang, pasti Pak Agung bakal ngasih kita uang yang sayang. banyak kan? Barusan aku udah bilang kalau uang komisinya aku minta dulu karena buat kamu. Hah? Kamu tuh pinter banget deh Ya sayang dong, kalau aku gitu. kan suaminya kamu aja. Iya, iya, yaudah yuk. Maaf ya sayangnya. Ih. Maaf kamu. Kita tunggu di sini aja deh, aku mau nelpon si Agung. Ntar kita ke mobil, Agung malah gak ada di mobil. tapi kamu nggak sedih kan tadi kamu? Ngapain aku sedih gara-gara masalah mantan, Dek? Gung, aku di dekat lapangan basket, coba buruan kamu ke sini, Gung. Kamu di mana sih dari tadi, Gung? Oh, lagi nganterin uang ke istri. Ya udah, buruan. Nah, kelihatan nggak? Nah, ya udah, langsung ke sini. Ya udah, ke sini deh. Jadi begini deh, ntar biar si Zizi sama si David itu dipanggil sama si Agung ke sini. Jadi aku mau cerita semua. Soalnya ya aku rencana mau bikin kejutan sama kamu. Tapi gara-gara kita direndahin dan diremehin sama mantan aku, mending ya aku jelasin aja semua biar dia juga gak kebiasaan dan biar dia juga tahu siapa aku sekarang. Maksudnya ngejelasin gimana? Yang ngejelasin sebenarnya ada nih, ada Agung. Tadi kamu kan di sana, kok pindah ke sini, Kas? Iya, Gung. Kamu nyuruh si David sama Zizi ya? Iya benar. Coba deh kamu telepon suruh ke sini, Gung. Emang ada apa, Kas? Kamu WA aja suruh ke sini dia. Betul ya. Jadi sebenarnya tadi itu dia ngira aku beneran mau jual mobil ke kamu. Padahal kan sebenarnya aku cuman ngasih dengan percuma mobil itu. Karena aku bilang seperti itu ke kamu kan aku mau bikin kejutan biar calon istriku nggak tahu. Maksudnya mau bikin percuma? Jadi sebenarnya gini deh, aku jual mobil itu bukan jual mobil sih, tapi aku kasihkan ke Agung biar dipakai Agung. Benar, Kak. Biaya pernikahan? Dia pernikahan memang udah ada kan, Agung kerja di kantor aku deh. Jadi di sini aku sudah ada kantor. Jadi yang ngurus itu Agung dan aku rencana setelah aku jual mobil setelah aku ngasihkan mobil hari ini ke Agung, aku mau ngajak kamu ke tempat jual mobil deh. Jadi kita beli mobil yang baru buat kamu gitu loh maksudnya. Ya ampun, tapi kenapa kamu baru ngomong? Ya aku kan mau bikin kejutan dan aku juga pengen tahu kok, pengen menguji gimana calon istriku baik enggak. Tapi barusan udah ketemu sama mantan, kita udah dikata-katain, ya udahlah. Tapi kan Mending kalau kita harus bilang di depan sampai mereka. kejadian kayak tadi itu aku juga ikut sakit hati lah Mas, kamu dikata-katain kayak gitu sama apalagi mantan kamu itu kan. Ya udahlah, sabarkan, yang penting aku gak begitu sebenarnya deh. Ya udah, kamu sekarang tenang, kamu gak usah khawatir. Ini biar aku selesaikan. Oke? Udah, ini dia. Pak Agung, saya sudah ambil kotak. Ini Ya udah. Kotak Lu ada di mobilnya sini, mana? Pak Agung? Enggak, maksudnya Sayang, kamu pegang dulu. Gung, kamu kasih tahu dong siapa aku, Gung. Biar nih gak salah paham, Gung. maksudnya Pak David tadi ngata-ngatain Bagas. Apa kan Pak David padahal cuman suruh ngejemput mobil, bukan buat ngata-ngatain Bagas. Sebenarnya Pak David ini mobil bukan dijual sama si Bagas. Ini dikasih percuma ke saya, Pak David. Maksudnya Pak Agung kasih pertama gimana? Pak Gini Agung? deh, biar jelas.
Aku sebenarnya bukan nggak ada biaya untuk menikah sama calon istri aku. Cuman mobil itu aku kasih ke Agung karena Agung udah lama kerja sama aku. Kantor yang di kantor tempat Agung kerja itu kantor milik aku. Dan aku jual mobil, aku mau beli yang baru buat calon istri aku. Jadi kamu jangan sangka aku bangkrut. Dan aku pulang kampung di sini bukan aku nggak bawa aset, ya asetku sudah banyak di sini. Jadi kamu jangan sok-sokan. Kamu cuma anak buah Agung. Kamu bisa tanya sendiri deh sama Agung. Bener nggak yang aku omongin? Iya, Pak Agung. Tadi kesini sama Pak Agung. Pak Agung. Iya. Tadi aku juga udah pernah bilang sama kalian berdua. Kalian bakalan ngemis-ngemis masalah pekerjaan sama aku. Tapi aku mohon maaf. Mulai detik ini, kamu gak usah masuk kantor. Tapi ini kan masalah pribadi. Kita memang masalah pribadi, tapi kamu menyangkut pautkan masalah pekerjaan aku. Kalau kalian begitu disikapnya di kantor, siapa yang malu? Kan aku yang punya kantor. Kalian juga mencoreng nama baik aku. Ya, aku minta maaf deh. Aku bakalan didik istri aku supaya sekarang lebih baik kamu didik. lagi. Gak bisa kamu bilang mau didik istri kamu, karena kamu dapet istri kamu itu dengan cara yang tidak baik. Mending kalian ingat-ingat, mulai dari sekarang kalian gak usah nginjakkan kaki di kantor aku. Bagas jangan gitu dong, Bagas. Kasih kesempatan kedua buat suami aku. Kasih kesempatan kedua setelah kalian bilang tadi kalian udah ngata-ngatain aku, udah mempermalukan aku di depan calon istri aku, kalian bilang maafin aku. Kalian minta dikasihani. Pak Bagas, saya masih butuh pekerjaan itu. Dan saya sudah lama mengabdi sama Pak Agung, masa gak ada toleransi? Ya bukan gak ada toleransi sebenarnya. Ya biar aku pikir-pikir lah, entah jabatan kamu nanti jadi OB atau apa ya gampang lah nanti. Cuman yang jelas kalau untuk saat ini dan 3 bulan ke depan aku mau fokus ke pernikahan aku. Dan kalian untuk sementara kalian gak usah masuk kantor. Iya Mbak Gas, aku sama suami aku bener-bener minta maaf. Sekarang kalian minta maaf ya? Udah tahu siapa aku, kalian minta maaf. Kalian tadi udah ngata-ngatain aku bangkrut, udah ngata-ngatain calon istri aku, suruh hati-hati sama aku. Kalian jangan kurang ajar deh sama orang lain kalau kalian masih membutuhkan bantuan orang lain. Iya Bagas, tolong kasih kesempatan buat suami aku, soalnya sekarang nyari kerjaan susah banget Bagas. Oke lah gini, kamu jadi tukang masak di kantor dan kamu juga menjadi tukang pel. Ya, kalau kamu mau selama 3 bulan kalian lumayan loh bisa dapat gaji. Setelah itu baru deh aku pikir posisi yang pas buat kalian itu apa. Kalian mau boleh, gak mau juga boleh. Aku gak maksakan kalian karena orang yang membutuhkan pekerjaan sekarang juga banyak dan tentunya lebih baik dari kalian berdua. Udah gak apa-apa, ambil aja kan daripada kita gak makan. Masa tukang masak sih Udah Bagas? lah. Gimana dong? Oh ya aku juga lupa, kamu kayaknya gak bisa masak ya? Iya. Oh pantes, perempuan kok gak bisa masak sih. Udah lah, aku sekarang gak mau banyak ngomong. Kalau kalian mau, kalian datang kantor ya sesuai dengan apa yang aku suruh barusan. Kalau kalian gak mau, silahkan kalian out dari kantor. Jangan lupa untuk memperbaiki sikap kalian berdua juga ya. Karena, aku gak nyangka banget ya. Karyawan aku sendiri udah kurang ajar sama aku. Harusnya, ya tapi aku bersyukur. Kalian juga belum tahu sama aku dan jadinya aku tahu sikap kalian sama aku ternyata begitu. Kalau seandainya dari awal aku tahu kalian udah kerja di kantor aku, mungkin Kak Agung juga udah bilang kalian harus keluar dari kantor pada saat itu juga. Tapi aku masih memberikan toleransi karena aku gak melihat semua keburukan kamu. Kamu juga ada sisi baiknya juga. Kamu udah lama kerja sama Agung di kantor aku, walaupun tanpa sepengetahuan aku. Jadi itu yang jadikan bahan pertimbangan buat aku. Sekarang mending kalian pergi deh daripada aku ngomel-ngomel sama kalian. Kamu lain kali didik anak buah kamu Gung, biar gak kurang ajar Gung. Ini sekarang kamu bawa mobilnya, aku soalnya mau pergi bilang baru ke tempat temen aku. Jadi aku minta tolong kamu perbaiki 2 orang yang tadi Gung. Dan selama 3 bulan, karena aku gak bakalan mikir kantor, aku mikirin masalah pernikahan. Aku serahkan sama kamu dan mereka harus jadi OB dan tukang masak Gung. Dan ingat ya Gung, aku gak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Ini cukup pertama dan terakhir. Jadi sekarang kamu pergi aja. Ya guys, Langsung. sebelumnya saya terima kasih banget Mas udah dikasih. Kamu gak usah grogi Gung. Ini kebiasaan deh, kamu bilang gas, bas. Yaudah, mending kamu pergi aja deh. Semoga bermanfaat ya. Udah, kamu sini dulu. Sayang, sebenarnya aku gak ada maksud buat ngebohongin kamu. Jadi ini biar gak jadi salah paham lagi. Jadi aku minta maaf. Aku
mau bikin kejutan sebenarnya. Aku takutnya kamu marah, takutnya kamu bilang aku nggak percaya sama kamu kalau misalkan kamu nerima aku apa adanya, gitu loh. Ya saat ini aku bener-bener bangga banget sih Mas. Aku punya kamu yang emang bener-bener ya setia sama aku, mau berjuang juga kan. Kamu juga tadi dimarah-marahin kayak gitu sama mantan kamu hatinya masih sabar gitu loh. Ya aku kan juga harus ngajari hal yang positif ke kamu. Jadi kalau yang buruk-buruk dari aku jangan kamu contoh deh. Cukup kamu ambil sisi baiknya aja. Karena walaupun aku ya berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, pasti ada hal negatif yang ada di dalam diri aku deh. Karena aku kan bukan manusia yang sempurna. Aku juga mau bilang makasih ya sama kamu karena dari kejadian ini kamu tahu lah kalau aku emang mau. Ya aku percaya. Kamu gak usah ngejelasin deh. Aku juga udah percaya ternyata kamu lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Soalnya kalau aku dulu dekat sama cewek, aku cuma dimanfaatin aja deh. Ya, aku kan berasal dari keluarga yang gak punya. Jadi mereka udah tahu latar belakang keluarga aku, mereka malah pergi ninggalin aku. Contohnya ya si itu deh. Jadi dia pacaran sama aku, dikira aku orang kaya, ternyata setelah tahu aku bukan orang kaya, dia malah pergi ninggalin aku dan nyelingkuhin aku bareng sama orang lain. Ya, tapi untuk saat ini dan seterusnya kamu udah gak perlulah khawatir lagi bakal diperlakukan yang sama Ya. cewek sebelum aku gitu. Semoga aja ini udah kamu menjadi perempuan terakhir yang aku kenal dalam hidup aku deh. Jadi kalau misalkan ada masalah kita harus obrolin, jadi jangan pakai emosi. Udah mending sekarang kita langsung berangkat aja. Aku soalnya ditungguin sama temen deh. Bener, ini aku mau dibeliin mobil. Ya iyalah, ini buat hadiah pernikahan. Udah yuk. Makasih ya.